apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini gitu ya. Bukan hanya soal keberanian beliau untuk masuk ke zona perang yang mungkin presiden sebelumnya nggak mampu lakukan, seperti misalkan SBY. SBY jangankan ke zona perang, lo mau datang ke Belanda gara-gara ada masyarakat organisasi demo, nggak berani dia datang. batal datang ke Belanda. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang berhasil kita bungkam. Yang sebelumnya mereka sangat-sangat meremehkan kita, tapi pada akhirnya mampu kita jawab dengan satu pembuktian. Akhirnya mereka malu sendiri sekarang. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita kedatangan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Karena kedatangan presiden kedua negara yang sedang berperang ini mampu membungkam pernyataan-pernyataan nyinyir dari orang-orang yang sebelumnya sangat-sangat meremehkan peran Presiden Jokowi. Salah satunya adalah Fadlizon. Ya, karena Fadlizon sebelumnya pernah bilang bahwa yang mampu mendamaikan Rusia dan Ukraina di dunia ini cuma Pak Jokowi. Tapi itu pernyataan-pernyataan yang ngenyek gitu ya. Pak Jokowi kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain juga habis ini. Seolah-olah seperti itu. Tapi hari ini Pak Jokowi datang ke Ukraina, datang ke Rusia. Dua-duanya didatengin gitu. Terus ada juga pernyataan dari mantan Menteri Rizal Ramli yang sebelumnya pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi ini mati kutu, nggak tahu mau ngapain, nggak berbobot, nggak paham isu terkait Rusia dan Ukraina. Sekarang gitu ya, hampir semua media kita setiap jam selalu ada berita baru. Entah itu media online, koran cetak, televisi, radio, semuanya. Beritanya tuh soal Pak Jokowi datang ke Ukraina, datang ke Rusia, membawa misi damai. Itu kalau Rizal Ramli denger, kan panas telinganya itu ya. Panas-panas lah, terbakar sekalian, jadi abu kamu. Tapi meskipun dengan masifnya pemberitaan soal kedatangan Presiden Jokowi ke Ukraina gitu ya, nampaknya kita itu nggak terlalu detail melihat perjuangannya gitu, karena yang kita lihat adalah pengamanan yang sangat ketat, yang kita lihat adalah kereta yang sangat-sangat mewah gitu, sampai lupa semuanya bahwa fakta perjalanan Presiden Jokowi ini bukan cuma soal ancaman atau soal penyerangan di tengah jalan gitu, yang sampai menggunakan kereta, enggak. Tapi durasi perjalanannya 12 jam. 12 jam tuh jauh banget. Lama banget gitu. Bosan pasti di kereta gitu ya. Itu ibaratnya kayak Jakarta Surabaya lah. Kan lama banget gitu. Ini jangankan presiden gitu ya. Kita aja nih yang biasa naik pesawat Surabaya Jakarta gitu ya. Terus kemudian disuruh naik kereta sama teman kita. Kan pasti kita protes gitu ya. Ih, ngapain sih naik kereta? Pesawat aja lah, cepet nyampe. Nah, ini apalagi seorang presiden Indonesia yang selama 7 tahun terakhir itu fasilitasnya kelas VIP gitu, yang mau kemana-mana langsung sejam nyampe, 2 jam nyampe, nggak perlu ngantri, nggak perlu berlama-lama di jalan. Ini sekarang untuk menuju Ukraina sampai 12 jam. Jauh banget itu gitu. Tapi Pak Jokowi tetap ikhlas, tetap sabar untuk menjalani proses ini gitu, karena memang tujuannya untuk mendamaikan demi kedamaian dunia. Tapi tetap aja gitu, ada orang-orang yang mengatakan bahwa ini cuma kayak wisata aja Pak Jokowi katanya, kayak jalan-jalan aja katanya. Padahal 12 jam beliau di dalam kereta, dianggap jalan-jalan sama mereka. Mereka nggak ngerti gitu bahwa kedatangan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia ini nggak mudah gitu. Nggak semua pimpinan negara bisa melakukan ini. Karena pasti harus komunikasi kedua negara. Ke Putin sama Zelensky. Harus dua-duanya dong. Ini kalau cuma ke salah satunya, tiba-tiba ada serangan, kan meledak itu. Tapi Pak Jokowi, Presiden Indonesia gitu ya, langsung komunikasi keduanya. Sehingga ketika Pak Jokowi naik kereta, itu dimungkinkan secara teori aman, karena Rusia juga nggak akan menyerang wilayah-wilayah itu gitu.
Sudah pasti ada perjanjian dan kesepakatan soal ini. Dan ketika Pak Jokowi datang bertemu dengan Zelensky pertama kali, ketika bersalaman di depan pintu istana gitu ya. Ini sebuah pemandangan yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Betapa Zelensky itu sampai nggak bisa ngelihat Pak Jokowi gitu, sampai nunduk gini. Pak Jokowi, ya gitu ya. Sampai ketika duduk berdua gitu ya. Ini yang berperan sebagai tuan rumah kayak Pak Jokowi gitu. Si Zelensky itu tangannya di bawah meja, terus kemudian Pak Jokowi di atas meja, bawa tablet gitu ya, bawa materi-materi presentasi apa yang akan dia sampaikan. Sangat-sangat luar biasa persiapan seorang Presiden Jokowi gitu. Bahkan di istana Ukraina dia berperan seperti tuan rumah. Sementara Zelensky sangat-sangat tertekan sekali kayaknya gitu. Ya maklum lah, karena Ukraina kan sedang diserbu sama Rusia. Maklum kalau dia tertekan. Tapi ketika menemu Presiden Pak Jokowi gitu ya, kayaknya dia tuh kayak nggak berani ngelihat gitu. Ya mungkin bagi sebagian orang ini hanya tafsir subjektif saya gitu ya. Tapi di sisi lain, di pemberitaannya sebenarnya juga ada banyak orang yang melupakan soal fakta ini, bahwa sebelumnya di bulan April ini sebenarnya Zelensky sempat meminta bantuan kepada Presiden Indonesia, bantuan persenjataan untuk melawan Rusia. Tapi waktu itu sama Pak Jokowi ditolak. Kami menolak untuk memberikan bantuan persenjataan. Padahal negara-negara lain di Eropa semuanya udah pada ngirim senjata gitu. Tapi Pak Jokowi tetap konsisten menolak gitu. Karena apa? Karena ya kalau misalkan Indonesia mengirim senjata ke Ukraina, itu kan artinya Indonesia setuju bahwa Ukraina siap menyerang Rusia gitu kan. Siap melawan Rusia gitu. Tapi Pak Jokowi menolak gitu. Ya meskipun sudah meminta, ya tetap kita tidak kirimkan. Dan ini adalah sebuah sikap yang sangat-sangat berani dan luar biasa. Karena sudah menolak pemberian bantuan gitu ya. Tapi habis itu Pak Jokowi datang sendiri ke Ukraina sama Ibu Iriana. Ini kan pesan politik yang sangat-sangat kelas level dewa ini. Yang sebelumnya menolak memberikan bantuan, terus kemudian datang sama ibu negara. Dan lebih dari itu gitu ya. Bantuan yang diberikan oleh Presiden Jokowi bukan senjata, tapi peralatan-peralatan medis dan alat-alat kesehatan. Dan itulah yang kemudian diserahkan oleh Ibu Iriana gitu. Ini benar-benar sebuah sikap yang nggak mampu ditunjukkan atau dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Eropa yang lain atau Presiden Amerika gitu. Karena mereka itu ketika dimintai bantuan senjata sama Ukraina, mereka kirim gitu. Inggris kirim. Terus kemudian Rusia ya marah lah. Makanya sebelumnya ada berita bahwa Rusia mengancam Perdana Menteri Inggris. Ya karena mereka kirim senjata ke Ukraina gitu. Amerika juga kirim, negara-negara lain juga kirim. Tapi Indonesia teguh dalam pendiriannya. Nggak mau membela salah satunya. Nggak mau mengirimkan senjata kepada Ukraina gitu. Tapi malah bawa ibu negara memberikan bantuan, memberikan pesan-pesan perdamaian. Benar-benar datang sebagai seorang keluarga, bukan lagi seorang kepala negara gitu. Bukan untuk gagah-gagahan, untuk menghentikan dua negara yang sedang bertikai, enggak. Tapi Presiden Jokowi datang bersama istrinya, bersama ibu negara gitu ya. Untuk memberi pesan bahwa kita ini keluarga, kita ini punya kehidupan yang harus kita lanjutkan ke depan. Bukan cuma soal gagah-gagahan, siapa yang menang, siapa yang kalah, enggak gitu. Makanya berita-berita atau foto-foto Ibu Iriana memeluk orang-orang yang sedang dalam perawatan, yang menjadi korban perang gitu ya. Itu kemudian viral di mana-mana dan saya yakin sudah pasti sampai ke Presiden Putin. Sehingga ke depan dengan diplomasi seperti ini gitu ya, yang mengutamakan kemanusiaan, sisi kemanusiaan gitu ya. Dari sisi percintaan dan keluarga gitu ya, dan masa depan yang harmonis gini. Ini dimungkinkan gitu ya, sebagai sebuah ikhtiar, dimungkinkan Putin ini lebih mau menerima gitu. Nggak kayak presiden-presiden atau kepala negara di Eropa yang lain yang mengutuk, memberikan sanksi, tapi nggak memberikan solusi apa-apa gitu. Kan banyak tuh negara-negara yang lain gitu ya. Diberikan sanksi ekonomi lah, sanksi embargo, apalah gitu ya. Tapi kemudian di sisi lain mereka kirim senjata ke Ukraina. Kan nyebelin. Tapi Pak Jokowi enggak gitu.
dia menolak mengirimkan senjata, malah memberikan alat-alat medis sebagai sebuah pesan bahwa Pak Jokowi nggak membenarkan sikap Ukraina juga gitu dalam hal perang ini. Dia nggak mau ngebelain Ukraina. Jadi makanya kemudian mungkin inilah yang membuat faktor Presiden Putin itu mau menerima kedatangan Presiden Jokowi dibandingkan kepala negara yang lain yang sok-sokan, yang cuma omong kosong di media, cuma mengecam gitu ya, tapi nggak memberikan solusi apa-apa, tapi malah membantu Ukraina. Kan ngenyek sekali gitu. Dan kedatangan Ibu Iriana ke wilayah perang seperti ini gitu ya, itu membuat saya merasa luar biasa sekali. Entah kalian ini sepakat atau enggak gitu ya, tapi bagi saya pribadi, ketika saya melihat foto-foto Ibu Iriana gitu ya, yang pandangannya sangat-sangat tajam, sangat-sangat fokus gitu ya, nggak ada pandangan-pandangan yang sedih atau apa namanya, nggak melihat kemana-mana, enggak, tapi fokus kepada Pak Jokowi, fokus kepada permasalahan. Ini luar biasa keberaniannya gitu. Meskipun di sisi lain mungkin sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pribadi, Ibu Iriana juga malas kalau diam di rumah. Daripada nungguin Pak Jokowi nggak pulang-pulang, mending ikutlah. Ya karena daripada diam di rumah terus kepikiran, kan mending ikut sama-sama aja sekalian gitu. Kalau misalkan ada serangan, sama-sama kita lawan. Romantis sekali. Ya enggak lah, tapi itu kan pikiran-pikiran umum masyarakat di Indonesia gitu ya, yang nggak tega kalau keluarganya jalan sendiri, pasti pengen ikut terus gitu. Lalu di luar itu, terkait kedatangan Presiden Jokowi ini bukan hanya sebatas untuk menghentikan perang, karena benar-benar nggak berpihak gitu, nggak berpihak kepada Ukraina, nggak berpihak kepada Rusia. Tapi di sisi lain, Pak Jokowi ini datang dengan sebuah permasalahan, datang dengan satu kondisi di dunia hari ini, di mana banyak negara itu sudah mengalami krisis pangan, krisis energi. Dan ini, dua masalah ini, gara-gara perang Rusia dan Ukraina. Makanya kemudian Pak Jokowi bukan berpesan untuk segera damai sesegera mungkin, enggak gitu. Tapi lebih dulu bercerita soal masalah ini. Ini kalau nggak dihentikan, gitu ya, ini negara banyak yang terdampak. Jadi kalaupun misalkan nih, ini bahasa lainnya gitu ya, misalkan kalian tetap mau perang gitu ya, ya minimal kita akan bantu dengan jalur-jalur yang distribusi pangan gitu, sehingga Ukraina ini tetap bisa mengekspor gandumnya yang puluhan juta ton itu per tahun gitu. Karena kalau ini nggak disalurkan, ya itu akan rusak, akan nggak baik, terus kemudian negara-negara lain banyak yang terdampak, terjadi krisis pangan. Termasuk Indonesia gitu, kita tuh butuh 3 juta ton per tahun gitu. Sehingga ini kalau nggak keluar dari Ukraina, kan pasti terdampak ke kita. Jadi kalau misalkan nih, bahasa lainnya gitu, misalkan kalian mau tetap perang, ya udah silakan, tapi tetap nih, jalur ekonomi kita aktifkan, supaya tidak merembet atau membuat dampak negatif kepada negara-negara lain. Tapi ini solusi yang jalan keluar terakhir gitu. Karena kata Pak Jokowi, ya meskipun memang usaha mendamaikan ini masih cukup jauh dari pembahasan, tapi kita akan bantu dengan distribusi pangan dan energi supaya nggak ada kelangkaan. Nah ini kalau bisa dilakukan gitu ya, mereka tetap bisa perang atau mungkin mengurangi tensi panasnya gitu. Tapi dari sisi distribusi ini bisa kita nikmati secepat-cepatnya gitu. Ya nggak tahu, mungkin Pak Jokowi atau pemerintah Indonesia nanti mengirimkan pasukan perdamaian di sana untuk mengamankan wilayah-wilayah yang selama ini diserbu atau dikuasai oleh pihak Rusia gitu ya. Mungkin ada pihak keamanan bersama, mungkin bisa aja seperti itu pada akhirnya solusi dari krisis pangan dan krisis energi ini gitu. Tapi gara-gara sikap Presiden Jokowi yang seperti ini gitu ya, yang setelah pertemuan yang sekitar sejam 2 jam itu kemudian Presiden Zelensky mengakui bahwa peran Presiden Jokowi, peran Presiden di Indonesia hari ini di dunia itu sangat-sangat besar pengaruhnya. Ya mungkin karena ya cuma Pak Jokowi yang bisa nemuin Ukraina, Rusia di waktu yang sama gitu, di waktu yang berdekatan, dan dua-duanya bisa menerima. Gitu ya. Kalau presiden yang lain belum tentu bisa gitu ya. Dan gara-gara ini gitu, gara-gara pertemuan dua negara ini Pak Jokowi kemudian melakukan sebuah diplomasi ala-ala orang Jawa gitu. Karena Pak Jokowi menawarkan gitu kepada Presiden Zelensky, kalau mau titip pesan ke Putin, ayo lewat saya aja gitu.
Karena untuk dua negara yang sedang berperang seperti ini kan pasti susah komunikasinya, kan pasti lewat perantara. Nah, lewat perantara ini bisa jadi kan pesan yang sampai nggak asli gitu. Nah, Pak Jokowi datang memberikan fasilitas itu, menjadi kurir pesan. Dan katanya sudah ada pesan dari Zelensky untuk Putin. Ya, semoga setelah ini tidak terlalu gencar serangannya atau menurun atau kemudian benar-benar damai selamanya. Semoga, dan itu yang kita harapkan bersama-sama gitu ya. Tapi sekali lagi, cara Pak Jokowi tegas kepada Zelensky gitu ya, yang tidak mau memihak soal perang ini, kemudian menawarkan diplomasi, membawakan pesan gitu ya. Ini kan kayak kita kalau punya masalah sama teman, sama tetangga gitu ya, selalu perlu perantara. Ini tuh solusi yang sangat-sangat apa namanya? Sangat-sangat Nusantara sekali gitu. Cara diplomasi yang seperti ini, tapi kayaknya ini bisa berhasil kalau ini bisa disampaikan dengan jelas dan lugas oleh Presiden Jokowi di hadapan Putin nanti gitu. Dan di luar itu, saya juga melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini gitu ya, bukan hanya soal keberanian beliau untuk masuk ke zona perang yang mungkin presiden sebelumnya nggak mampu lakukan, seperti misalkan SBY. SBY jangankan ke zona perang, lawang mau datang ke Belanda gara-gara ada masyarakat organisasi demo, nggak berani dia datang. batal datang ke Belanda. Jadi ya nggak bisa dibandingkan dengan Pak Jokowi. Tapi kalau misalkan Demokrat tetap ada yang mau banding-bandingin gitu ya, ya jelas itu adalah gol bunuh diri. Karena pada akhirnya kita tahu bahwa Pak SBY itu nggak ada apa-apanya dibanding Pak Jokowi gitu. Dan ya sekali lagi gitu ya, keberanian Presiden Jokowi ini luar biasa, mengajak Ibu Iriana datang bersama-sama itu juga sebuah keberanian yang sangat-sangat luar biasa, sehingga ke depan nampaknya gitu ya, panggung politik seorang Presiden Jokowi ini masih akan sangat-sangat lama. Karena pemberitaan soal Ukraina dan Rusia ini kalau masih tetap perang, masih terjadi krisis, itu kan pasti Pak Jokowi tetap diseret-seret gitu. Sampai bulan November nanti minimal, sampai G20 di Bali gitu ya. Ini posisi Presiden Jokowi, pemberitaan dan panggung politiknya masih sangat-sangat tinggi, sehingga nampaknya nggak akan bisa disaingi oleh siapapun capres-cawapres hari ini yang coba mencari isu atau mencari perhatian di media. Nggak akan mampu untuk ngelawan Pak Jokowi. Apalagi masih nanti ditambah sama kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan dites akhir tahun ini. Udahlah kalian. Capres-capresnya kayaknya nggak laku ini gitu ya. Ya tapi semoga ini menjadi akhir yang baik gitu untuk Presiden Jokowi, dan kita bangga dengan apa namanya langkah yang sangat-sangat berani dan tegas ini gitu ya. Semoga ini menjadi contoh bagi presiden selanjutnya untuk lebih berperan aktif dan berani untuk menghadapi zona-zona perang yang seperti ini gitu. Kalaupun misalkan ini masih terjadi di masa yang akan datang. Dan nggak peduli itu sipil atau militer, harus berani seperti ini gitu. Karena kalau yang sebelumnya, yang militer, yang jenderal, kan menakut gitu ya. Ya semoga setelah ini nggak ada lagi lah cerita-cerita presiden yang takut kepada zona-zona atau wilayah-wilayah yang sedang berkonflik dan sebagainya. Karena untuk menyelesaikan permasalahan memang harus datang. Kalau nggak datang nggak bisa. Akan panjang urusannya dan nggak jelas nanti pesan yang akan disampaikan gitu ya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.